Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menyampaikan terkait dengan usulan program Dana Padanan 2024 Perguruan Tinggi Vokasi dengan judul Hilirisasi Inovasi Rekayasa Fase Generatif Vanili melalui Mikroklimat Controller berbasis IoT pada PT Permata Indo Sejahtera. Adapun tim pengusul dari usulan ini ada 4 bidang keahlian. Yang pertama adalah produksi pertanian, teknologi pertanian, agribisnis, dan juga teknologi informasi. Untuk identitas usulan, nama reka ciptanya yaitu Mikroklimat Controller berbasis IoT untuk rekayasa fase generatif vanili. Kemudian tematik khusus reka cipta atau umum yaitu ekonomi hijau dengan komposisi pengusul yaitu perguruan tinggi. Kelompok mitra yaitu adalah DUDI. Kemudian skema kemitraan untuk hilirisasi inovasi hasil riset atau kepakaran yaitu hilirisasi kepakaran untuk menjawab kebutuhan DUDI. Untuk pelaksanaannya sekitar 1 tahun dengan dana Kemendikbudristek usulan yaitu Rp608.744.300. Kemudian dana mitra tunai usulan yaitu Rp153.700.000. Kemudian dana mitra natura yaitu Rp459.800.950. Adapun jumlah dosen yang terlibat yaitu 8 orang dan jumlah mahasiswa yang terlibat totalnya adalah 10 mahasiswa. Dengan nama mitra yaitu PT Permata Indo Sejahtera. Berikut merupakan struktur organisasi pengelolaan program MF tahun 2024 di Politeknik Negeri Jember. Adapun rekam jejak kerjasama institusi pengusul, di sini terdapat beberapa yang sudah kami rekap, yaitu ada 3, di mana yang pertama adalah dari PT Benih Citra Asia, di mana bidang kerjasamanya terkait dengan bidang pertanian. Kemudian yang kedua yaitu CV Wonosari Hortikultur, bidang kerjasamanya terkait dengan IoT. Dan yang ketiga adalah PT East West Seed Indonesia, bidang kerjasamanya adalah pertanian. Adapun rumusan masalah yang kita angkat dari program ini adalah di mana PT Permata Indo Sejahtera telah mengembangkan divisi Agrofilia Permata yang bergerak di bidang agribisnis, vanili dengan konsep EcoGreen yang berkantor pusat di Jember, Jawa Timur. Permasalahan yang ada terkait dengan proses produksi vanili yaitu kondisi lingkungan atau cuaca di lahan budidaya vanili lebih mendukung proses pertumbuhan pada fase vegetatif. Sedangkan untuk menstimulus fase generatifnya membutuhkan kondisi stres dan juga cekaman lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan juga intensitas cahaya yang rendah. Untuk urgensi reka cipta, di mana perlakuan yang selama ini dilakukan seperti pemangkasan sulur dan akar masih secara manual dan konvensional sehingga belum bisa memaksimalkan untuk menstimulus fase generatif tanaman vanili. Reka cipta yang ditawarkan oleh kita sebagai pengusul yaitu dengan menciptakan mikroklimat controller berbasis IoT yang dapat merekayasa fase generatif dari tanaman vanili. Untuk peta jalan inovasi, itu dimulai dari tahun 2023, kita sudah melaksanakan beberapa penelitian dan juga pengabdian yang berkaitan dengan program ini. Kemudian kegiatan padanan dilakukan pada tahun 2024, di mana kegiatan ini terdapat 4 aktivitas secara umum, yang dimulai dengan kegiatan FGD terlebih dahulu, dan kemudian pada tahun 2025 kita melakukan pengembangan terkait dengan hasil dari program padanan pada tahun 2024. Nah, berikut merupakan rincian dari program tersebut, di mana yang pertama adalah pengumpulan data. Untuk keluaran yang dicapai itu merupakan dokumen database dan analisis fase generatif tanaman vanili. Kemudian yang kedua adalah rekayasa fase generatif tanaman vanili, di mana luarannya berupa hasil rekayasa, dan juga naungan dari plastik UV dengan menggunakan paranet dengan kerapatan 50%, serta electric sprayer berbasis IoT. Kemudian aktivitas yang ketiga, merancang dan membuat mikroklimat controller berbasis IoT dengan luarannya adalah desain mekanisme aliran air dan penentuan layout aliran air baru yang diterapkan di mitra. Kemudian yang kegiatan terakhir, implementasi dan pengujian lapang kehandalan mikroklimat controller berbasis IoT, di mana luarannya kita mengaplikasikan mikroklimat controller berbasis IoT yang telah dikonfigurasi dan instalasi pada server mitra berjalan secara optimal. Untuk desain sistem reka cipta yang kita lakukan, di mana di sini terdapat beberapa sensor, di mana sensor dikirimkan kepada pusat PLC. Dari PLC nanti dibagi menjadi 2. Yang pertama bisa langsung kepada motor untuk melakukan kontrolnya. Kemudian yang kedua kita mengirimkan ke router, ke internet, kemudian dikirimkan ke server, kemudian bisa dikontrol oleh klien, di mana klien akan mengontrolnya sesuai dengan keinginan dan dikembalikan lagi kepada PLC untuk menggerakkan motornya. Berikut merupakan rancang bangun yang sudah kita rancang untuk lahan budidaya vanili.
Untuk anggaran yang kita rancang, ada beberapa dana, di mana komponen biaya seperti pada tabel. Untuk dana padanan, totalnya adalah Rp68.744.300. Untuk sumber pendanaan dari mitra, ada tunai dan natura, totalnya adalah Rp613.500.950. Kemudian dari perguruan tinggi, totalnya adalah Rp9.150.000. Sehingga total dari dana padanan ini adalah Rp1.231.396.250. Untuk manfaat bagi perguruan tinggi yang pertama adalah terjalinnya kerjasama akademik yang berkelanjutan dengan mitra DUDI untuk mendukung program MBKM. Yang kedua adalah meningkatnya kompetensi dosen, lulusan, dan sinkronisasi kurikulum dengan DUDI. Kemudian yang ketiga adalah meningkatnya serapan lulusan dan inline dengan kebutuhan DUDI. Serta yang keempat adalah mengembangkan kegiatan pembelajaran baik dari sarana maupun prasarana. Sedangkan manfaat bagi mitra DUDI adalah tersedianya mikroklimat controller berbasis IoT untuk merekayasa fase generatif tanaman vanili. Yang kedua adalah berpeluang memperoleh tenaga kerja atau SDM yang kompeten. Yang ketiga adalah peningkatan presentasi kerja atau kinerja mitra dalam agribisnis vanila. Rencana keterlibatan mahasiswa di sini ada dibagi menjadi dua berdasarkan program studinya, di mana bentuknya sama, yaitu terkait dengan magang atau praktek kerja. Ada 2 program studi yang terlibat, yaitu D3 Teknik Komputer dan juga D4 Budidaya Tanaman Perkebunan, di mana bentuk rekognisinya adalah MBKM dengan jumlah SKS sebanyak 20 SKS. Perkenalkan, saya Ari Wijaya SP sebagai Business Manager Unit Agrofilia Permata, yang mana adalah salah satu unit usaha dari PT Permata Indo Sejahtera. PT Permata Indo Sejahtera sebagai mitra kegiatan program Dana Padanan 2024 adalah sebuah perusahaan yang bergerak di berbagai bidang bisnis yang berkantor pusat di Jakarta. Sejak awal tahun 2022, PT Permata Indo Sejahtera telah mengembangkan divisi Agrofilia Permata yang bergerak di bidang agrobisnis vanili dengan konsep eco-green yang berkantor pusat di Jember, Jawa Timur. Sesuai dengan PP nomor 7 tahun 2021 dan izin usaha dengan NIB nomor 912.0099400123, perusahaan kami termasuk kategori skala usaha besar. Kerjasama kami dengan Politeknik Negeri Jember telah dilaksanakan sejak tahun 2022 hingga sekarang sebagai kegiatan magang industri mahasiswa yang difasilitasi jurusan produksi pertanian dan jurusan manajemen agribisnis Politeknik Negeri Jember. Dan menyadari dan memahami akan pentingnya program ini bagi kami dalam mengembangkan agribisnis vanili, kami sanggup dan bersedia untuk menyediakan dana tunai sebesar Rp153.700.000 dan berupa natura senilai Rp459 juta dalam program dan aktivitas hilirisasi, inovasi, rekayasa fase generatif vanili melalui mikroklimat controller berbasis IoT. Melalui program ini, kami berharap dapat meningkatkan produktivitas vanili dan kinerja agribisnis kami, karena dalam Reka Cipta ini memiliki keunggulan dan keunikan, yaitu dapat mengatur suhu dan kelembapan lahan dalam budidaya tanaman vanili secara otomatis. Reka Cipta ini tergolong baru dan pertama kali diimplementasikan pada lahan budidaya tanaman vanili. Demikian presentasi kami dan terima kasih. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.